Pertanyaannya, apakah Barreskrim perlu memproses laporan soal ijazah Hakim MK Arsul Sani? Bagaimana juga menyelesaikan persoalan ijazah ini? Serta apa dampaknya untuk Mahkamah Konstitusi? Kita bahas bersama mantan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Trimedia Panjaitan. Selamat malam, Pak Trimet. Selamat malam, Mbak. Dan ada juga pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah. Selamat malam, Pak Herdi. Selamat malam, Mbak Audrey. Iya, saya mau ke Bang Trimat dulu. Pak Trimat, jadi pada saat dulu kan Anda dan kawan-kawan termasuk yang melakukan uji fit and proper test ya kepada Pak Arsul Sani kala itu yang menjadi calon Hakim MK ya, betul ya Pak? Betul, Mbak. Jadi Komisi 3 periode yang lalu melakukan fit and proper 23 September tahun 2023. Nah, pada saat itu memang 6 bulan sebelumnya rame ada wacana di Komisi 3. Ada 2 orang sesungguhnya yang berminat jadi Hakim Konstitusi melalui pintu DPR. Satu Pak Arsul Sani, kedua Pak Beni Kabur Harman. Tapi menjelang waktu-waktu terakhir yang menguat Pak Arsul Sani dan Pak Arsul Sani mendaftar, kemudian kami lakukan fit and proper dan seluruh praksi, 9 praksi di Komisi 3 pada saat itu sepakat untuk memilih Pak Arsul Sani secara aklamasi menjadi Hakim Konstitusi. Itu Oke. yang kedua. Yang ketiga terkait dengan persyaratan segala macam, itu tidak bagian yang kami periksa karena apapun kami sudah lama tahu dan kami tahu juga Pak Arsul Sani ini sebagai pimpinan partai di P3 dan juga track recordnya cukup baik. Kami lebih pada bagaimana Pak Arsul Sani ini bisa bekerja dengan baik di MK. Pak Trimat, jadi pada saat mau pintu yang dari DPR juga kinerjanya baik, Mbak. Oke, jadi pada saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim MK kala itu dicek juga nggak sih misalnya tadi soal legalitas dokumen termasuk juga misalnya ijazah S1, S2 sampai gelar doktoral? Itu pertama di sekretariat. Pada saat mendaftarkan itu tentu Pak Arsul Sani sudah melengkapi termasuk soal pembayaran pajak, LHKPN, beliau sudah melengkapi itu dan memang pada saat awalnya, pada saat pendahuluannya sebelum pembuatan makalah itu dilakukan pengecekan di lintas praksi, Mbak. Tidak semua anggota Komisi 3 terlibat, pimpinan Komisi 3 dan Kapoksi kalau di DPR yang melihat perwakilan dari praksi-praksi yang melihat kelengkapan persyaratannya.